Hai semua, di beberapa negara, air merupakan barang yang langka dan berharga. Untuk mengatasi hal itu, teknologi pengolahan air sangat diperlukan untuk mengatasi krisis air bersih. Dan berikut ini adalah proyek teknologi pengolahan air paling inovatif. Maroko merupakan sebuah negara kerajaan yang terletak di benua Afrika. Salah satu wilayah Maroko yang terletak di kawasan pegunungan Baut Mesguida di tepi gurun Sahara merupakan wilayah yang paling kering di Maroko. Pada wilayah tersebut memiliki kualitas tanah yang kering, jarang terdapat sumber air, serta hujan hanya turun sekitar 3 kali saja dalam setahunnya. Kawasan tersebut merupakan wilayah yang dihuni oleh orang Berber, dan untuk memenuhi kebutuhan air, para wanita Berber harus menempuh perjalanan pulang pergi selama 4-5 jam untuk mendapatkan air pada sumber terdekat. Karena langkanya air bersih pada daerah ini, sebuah perusahaan yang bernama Water Foundation yang berbasis di Jerman membuat sebuah proyek fog collector pada kawasan tersebut. Proyek penangkap embun ini bertujuan untuk memperoleh air bersih dengan menggunakan alat yang bernama cloud fisher yang berbentuk seperti jaring. Proyek fog collector mulai dikerjakan pada tahun 2013 dan alat tersebut dipasang pada daerah yang memiliki ketinggian 1225 meter. Dan proses pemasangannya ini membutuhkan waktu selama 18 bulan karena lokasinya yang sangat terpencil. Untuk proyek ini membutuhkan sebanyak 31 buah alat cloud fisher. Cara kerja alat ini yaitu ketika cloud fisher selesai dipasang, maka angin yang membawa kabut akan menerpa jaring pada cloud fisher. Kemudian jaring akan menangkap tetesan air dari embun akibat kabut tersebut. Nantinya tetesan air embun akan berkumpul menjadi satu dan jatuh ke bawah menuju alat penangkap air embun. Kemudian air embun akan dikirim melalui sistem pipa yang sudah terpasang menuju lembah di bawah gunung sejauh 26 km. Air embun didistribusikan ke rumah-rumah tempat orang-orang Berber yang mengalami kelangkaan air. Karena terletak di ketinggian, jaring tersebut dirancang agar dapat menahan tiupan angin dengan kecepatan hingga 120 km per jam. Sedangkan jumlah air yang dapat dipanen tiap harinya setiap meter persegi dari jaring tersebut dapat menghasilkan sebanyak 4-14 liter. Pada alat ini juga dipasang sistem pembayaran secara prepaid. Jika para pelanggan menggunakan air lebih dari 1 meter kubik, maka akan dikenakan biaya lebih. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pemborosan air oleh para pelanggan. Selain Maroko, negara lain yang pernah mengalami kekurangan air karena wilayahnya yang kering adalah Israel. Namun berkat teknologi pengolahan air yang canggih, saat ini Israel menjadi pemimpin teknologi air yang terbesar di dunia dan juga negara dengan jumlah air yang melimpah. Puluhan tahun yang lalu, sebagian besar wilayah Israel merupakan gurun pasir, berdebu, panas dan kering, dan hanya sekitar 2% saja dari wilayah Israel yang merupakan lahan hijau. Dengan kondisi tersebut, membuat sumur-sumur yang ada hanya memiliki jumlah air yang sedikit, sehingga penduduk Israel kekurangan air bersih dan terjadi kelangkaan air. Kemudian pada 1937, sebuah perusahaan yang bernama Mekarot di Israel menciptakan proyek infrastruktur yaitu pabrik desalinasi air yang kemudian membuat Israel keluar dari krisis air. Dan sekarang ini, lebih dari 40% lahan di Israel telah berubah menjadi hutan dan lahan pertanian yang subur, serta memiliki persediaan air bersih yang sangat banyak. Saat ini perusahaan Mekarot menjadi perusahaan air nasional Israel yang bertanggung jawab atas 80% kebutuhan air bersih di Israel. Terdapat banyak pabrik desalinasi air yang dibangun. Pabrik tersebut mengolah air laut untuk dikonversi menjadi air bersih. Total ada 6 pabrik desalinasi yang tersebar di wilayah Israel.
5 berada di dekat Laut Mediterranean, dan 1 berada di dekat Laut Merah. Kemudian untuk membangun masing-masing pabrik desalinasi tersebut, membutuhkan biaya sebesar 400 juta US dollar atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Pabrik desalinasi air di Israel ini merupakan bagian dari infrastruktur berskala besar yang bernama National Water Carrier yang membentang ke seluruh penjuru Israel. National Water Carrier ini membentang dari utara Israel hingga ke selatan Israel, dan infrastruktur ini terdiri dari stasiun pompa, reservoir, dan pabrik desalinasi air. Salah satu pabrik desalinasi air laut yang terbesar di Israel dan di dunia mampu menyediakan air bersih yang dapat diminum lebih dari 1,5 juta penduduk di Israel. Pabrik tersebut memiliki kemampuan untuk mengolah air laut menjadi air bersih hingga 624.000 meter kubik perharinya. Dalam pengolahannya, air laut dipompa menuju ke reservoir. Kemudian dari reservoir, air akan masuk ke tempat yang berisikan ikan jenis tilapia. Ikan ini berfungsi sebagai quality control dari air laut. Ikan ini dapat mendeteksi air laut yang tercemar. Setelah air laut aman dari pencemaran, air tersebut akan menuju ke pabrik desalinasi air. Dan setelah diolah, air akan didistribusikan ke rumah-rumah penduduk untuk keperluan sehari-hari mereka. Selain memiliki teknologi yang dapat mengubah air laut menjadi air bersih, Israel juga memiliki teknologi yang dapat mengolah 90% air limbah menjadi air berkualitas tinggi yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian. Dengan jumlah tersebut, membuat Israel menjadi negara pertama di dunia yang mampu mengolah 90% air limbah menjadi air bersih. Sedangkan negara lain adalah Spanyol yang hanya memanfaatkan sekitar 30% air limbah saja. Air limbah yang berasal dari rumah penduduk Israel akan mengalir ke sistem pipa bawah tanah, yang kemudian air limbah ini akan didaur ulang dengan teknologi yang canggih untuk menjadi air berkualitas tinggi untuk mengairi pertanian di wilayah Israel. Dengan banyaknya air bersih yang ada di Israel, pemerintah Yordania berencana membeli air dari Israel tersebut. Langkah itu untuk mengatasi kekurangan pasokan air yang sedang dihadapi negara tersebut. Meskipun banyak sumur yang terletak di daerah terpencil di Yordania, namun air di sumur tersebut tidak memenuhi standar untuk kebutuhan minum. Nantinya Israel akan menjual 50 juta meter kubik air bersih per tahunnya ke Yordania. Dan jumlah tersebut sekitar 5% dari total air bersih yang ada di Israel.